Bung Rocky, hari ini Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN ya. Mengapa ini Pak Jokowi masih terus apa ini kita sebutnya manuver atau cawe-cawe? Bukankah langkah semacam ini kan menjadi semacam fight accompli bagi Pak Prabowo untuk meresmikan IKN ya, menerbitkan kepres tentang IKN dan sekaligus pindah ke sana gitu. Ya, selalu ada yang sebut aja konyol di dalam kita membaca politik akhir-akhir ini. Tentu 10 hari ke depan Presiden Jokowi menyelesaikan seluruh tugas dia dengan beban legitimasi, dengan beban problem-problem pelanggaran konstitusi. Dan itu seharusnya diendapkan sebagai masalah negara nanti setelah Presiden Prabowo berkuasa atau memerintah. Tetapi hari ini beritanya betul-betul bisa ditafsirkan dengan sudut psikologi atau sudut politik, yaitu Presiden Jokowi akan meresmikan ibu kota negara juga sangat masif itu. Kita mau baca itu sebagai apa? Kalau beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan bahwa IKN itu nanti akan diresmikan atau dilegalkan oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo, maka itu masuk akal. Tetapi akhirnya dibatalkan juga. Jadi seolah-olah ambisi Jokowi untuk menyaksikan legasi dia itu tak tertahankan. Dan kita melihat bagaimana kekuasaan Presiden Jokowi itu mulai diedarkan dalam bentuk kekonyolan. Jadi netizen kemudian berkomentar, ya itu sebaiknya Jokowi resmikan sekaligus tempat Gibran berkantor nanti itu. Dan itu memang yang diinginkan oleh netizen, bahwa Gibran tetap menjadi problem di dalam legitimasi pemerintahan baru nanti dan menjadi bahan olok-olok. Jadi Pak Jokowi nggak, kalau disebut nggak pernah tobat, itu kira-kira memang itu kan. Nah, kita mau lihat bagaimana reaksi Prabowo sebetulnya. Kan Prabowo mengatakan bahwa ya itu mungkin bisa nanti kita percepat, tetapi saya bukan ahlinya, nanti kita tanya. Jadi Prabowo seolah-olah ditawan oleh Jokowi dengan isu IKN. Jadi bagaimana mungkin kita mau percaya bahwa Jokowi itu rela untuk turun takhta dengan semacam kesopan santunan politik, yaitu membiarkan urusan IKN itu diurus oleh presiden berikutnya. Kan tata cara beradab bernegara kan seperti itu tuh. Tapi kita mungkin melihat hal yang sebaliknya, bahwa keinginan Jokowi itu tak tertahankan lagi untuk menunjukkan bahwa itu adalah legasi dia. Sementara pada saat yang lain Jokowi merasa bahwa itu bukan pilihan dia, itu adalah kehendak rakyat. Jadi kemenduaan ini yang akan membuat Indonesia disorot lagi oleh publik internasional yang justru menahan investasi di IKN karena menganggap itu ada urusan presiden berikutnya. Ini kalau istana di IKN diresmikan, berarti kan ada konsekuensi anggaran dan sumber daya manusia ya, seperti istana-istana lain seperti di Bogor, Jogja, atau Tampak Siring di Bali ini ada pasukan pengamanan, kemudian juga ada staf administrasi dan lain-lain lah yang di situ. Saya kira netizen ini benar ya, seperti yang Anda katakan tadi, sebaiknya supaya nggak idle karena ini ada anggaran negara yang digunakan untuk merawat istana itu di IKN itu kan ini jadi mubazir gitu. Sebaiknya Gibran saja yang menempati dan berkantor di sana dan menjaga warisan terbesar dari bapaknya itu. Tentu akan ada konsekuensi lagi itu soal pembiayaan, soal anggaran yang memang sudah dibatasi di dalam APBN 2025 nanti itu. Tetapi Jokowi ingin mendesakkan itu dan ambisi, lalu mungkin kehilangan headline, maka Jokowi cari headline baru. Walaupun tinggal seminggu headline itu bertengger, yaitu IKN sudah dia resmikan dan itu penanda bahwa kabinet berikutnya harus meneruskan apa yang dia resmikan. Tapi kita tahu bahwa batas dari semua ambisi politik itu adalah APBN. Dan minim APBN artinya akan ada penciutan di dalam penganggaran. Tapi Jokowi nggak peduli itu, karena yang dia maksud sebetulnya adalah dia mau terangkan pada publik bahwa IKN itu memang milik dia. Jadi dia mau suka-suka dia resmikan hari ini, lalu dia akan paksa orang untuk menganggap bahwa yang dia udah resmikan itu harus diteruskan oleh pemerintahan baru. Itu juga konyol tuh, karena pemerintahan baru tentu dengan portofolio kabinet yang baru akan menghitung kemasukakalan dari proyek-proyek Jokowi. Bahkan bukan cuma IKN, mungkin kereta cepat juga akan dievaluasi, beberapa site, beberapa proyek yang dia sebut sebagai proyek strategis negara,
soal pantai Indah Kapuk mungkin juga bisa direvisi oleh pemerintahan berikutnya karena tekanan publik kan. Jadi kita lihat bagaimana kekonyolan Presiden Jokowi itu dipamerkan justru ketika dia sudah tidak punya lagi kemampuan atau sudah dalam posisi lemdak. Kan orang dalam posisi lemdak itu ya diam aja supaya nanti dianggap bahwa oke, ada kemasukakalan bahwa Jokowi menyerahkan seluruh format pembangunan IKN pada menteri yang akan datang itu melalui keputusan Presiden Prabowo misalnya. Jadi kalau Jokowi masih mengatur IKN itu artinya ada orang curiga bahwa memang akan ada deal-deal antara Jokowi dan pengembang IKN atau investor, karena orang menunggu kemungkinan besar IKN itu, atau bukan kemungkinan besar, sangat mungkin IKN itu dibatalkan oleh APBN-nya pemerintahan Prabowo. Kan kita lihat bagaimana disisipkan itu sebagai berita hari ini bahwa Jokowi akan tiba di IKN untuk meresmikan IKN. Itu juga konyol karena tidak ada cara lain untuk mengerti bahwa memang Jokowi hobi banget bolak-balik ke IKN. Dan sangat mungkin juga orang berpikir karena Jokowi memang ingin menetap di situ, karena Gibran akan berkantor di situ, maka Gibran akan diarahkan langsung oleh mantan presiden yang adalah ayahnya di IKN. Kan mistiknya jadi begitu.